Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang saya hormati Ibu Dona Yudesari ya, selaku trainer hari ini. Pak Denny kalau bergabung dengan kita, Bapak Ibu Guru ya, Kabupaten Bogor dan di luar Kabupaten Bogor ya, dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan ya dan kebahagiaan pada kita ya. Bapak Ibu, pada hari ini adalah hari yang ketiga ya. Setelah kemarin hari pertama ya oleh Bu Dona itu sudah Bapak Ibu diberikan materi tentang mengaktifkan belajar ID, kemudian masuk ke registrasi Canva, dan kemarin Pak Denny ya infografis dan sedikit pengelolaan kelas ya. Nah hari ini Bu Dona mau apa nih Bu Dona materinya? Hari ini kita LK Pak. Oh LK ya Bapak Ibu ya, untuk apa namanya lebih memperjelas ya, lebih terampilnya kita lebih mengetahui tentang itu apa Canva ya. Hari ini Bu Dona akan menjelaskan ya. Silakan Bapak Ibu nanti bersama dengan Bu Dona kurang lebih sampai 3:30 ya, 2,5 jam ya. Silakan aktif Bapak Ibu ya. Oleh karena itu semuanya waktu dan tempat saya persilahkan kepada yang terhormat Ibu Dona Yuliasari ya. Silakan Bu. Terima kasih Pak Darno. Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruhnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Mbak Dana. Ya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk semuanya, Bapak Ibu yang terhormat peserta kegiatan pelatihan pemanfaatan Canva for Education hari ketiga ya. Bagi sebagian umat Muslim yang sedang melaksanakan puasa, Bapak Ibu terlihat sangat segar ya. Saya melihat di sini Ibu Ansifa. Wah, Ibu Ansifa puasa, Bu. Wah, jadi ini seperti tidak menyurutkan langkah kita ya, Bapak Ibu. Jadi apapun yang sedang terjadi, apalagi kita sedang berpuasa ini, sedang berpuasa sangat baik. Kalau kita misalnya menuntut ilmu seperti ini juga menambah ladang pahala kita berlipat-lipat ya pahalanya. Begitu ya Bu Ansifa ya. Udah masak belum Bu? Oh, sepertinya speakernya Ibu Ansifa nggak baik, nggak kedengaran di saya. Termute. Iya. Baik, Bapak Ibu yang terhormat ya, hari ini setelah hari pertama kita melaksanakan registrasi untuk Canva for Education, ya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah sudah banyak ya, sudah dilihatkah setelah mengaktifkan Canva for Education-nya, sudah adakah yang akhirnya hari kedua dan hari ketiga ini Canva-nya sudah edukasi? Boleh dituliskan di kolom chat grup ya, WhatsApp grup, karena saya tidak, karena bagi sebagian anggota itu tidak bisa menuliskan di kolom chat Microsoft Teams. Boleh Bapak Ibu tuliskan di kolom chat grup, apakah sudah ada yang akhirnya nih berhasil menjadikan Canva-nya sebagai for education, Canva untuk pendidikan, ya, atau malah belum, ya, atau malah belum ada sama sekali yang Canva. Nah, masih pro, masih belum. Oke. Siapa lagi? Ayo, ini Ibu Yesti sama Ibu Ceceng, Pak Ceceng dari hari pertama ya. Itu sudah dicek atau menunggu-nunggu email? Ya, Karena belum dapat email. Nah, itu kalau misalnya menunggu email, saya aja sampai hari ini nggak dapat emailnya, Pak. Nah, Ibu Abi, Abi Banyu sudah ya. Jadi kalau menunggu email, kita tidak bisa dipastikan apakah emailnya dikirimkan atau tidak ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu cek langsung di Canva-nya, bisa jadi Bapak Ibu sudah pro itu ya, sudah for education. Suara Bu Dona terputus ya?
Bapak Ibu gimana suaranya? Ada? Suaranya tidak ada, tidak terdengar. Terputus, Halo? Pak. Suaranya. Ya. Halo. Oh iya. Suaranya, Pak. Nah, oh ini Bu Dona. Sepertinya terpental ya. Halo, saya nggak bisa. Iya Bu. Kenapa Bu Dona? Suaranya tidak keluar. Bu Dona masih admin itu. Termute ya? Iya. Sudah sekarang ya? Sudah. Kenapa Oke, Bu Dona tadi? Iya. Nah, Bapak Ibu saya akan menyimak nanti di grup WhatsApp kalau misalnya Bapak Ibu merasa suara saya tidak ada karena termute ya dengan tidak sengaja, itu silahkan disampaikan atau misalnya tiba-tiba saya hilang karena sinyal ya. Jadi monggo disampaikan ya Bapak Ibu. Oke. Di sini saya lihat ada beberapa yang sudah, tapi ada juga yang belum bersabar, harap bersabar. Ini ujian, ujian Bapak Ibu dilipatkan ketika di bulan Ramadan. Jadi untuk yang sudah, alhamdulillah ya, alhamdulillah kalau misalnya kanvanya sudah education atau sudah untuk pendidikan, jadi bisa mengeksplor lebih banyak lagi ya. Tapi Bapak Ibu sudah dimasukkan ke dalam kelas. Jadi kemarin kalau tidak salah itu sudah bersama dengan Kang Denny explore sedikit tentang bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakan Canva for Education di kelas Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah dimasukkan ke dalam tim angkatan 4 ya. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang lembar kerja karena kita akhirnya ya, produk akhir kita itu adalah membuat infografis, kemudian membuat video pembelajaran dengan Canva. Halo? Ibu RT siapa? Pak. Sebentar saya mute all dulu. Oke. Nah, Bapak Ibu yang kemarin belum masuk ke kelasnya tim angkatan 4 silahkan masuk ya, linknya sudah diberikan di grup. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah masuk silahkan dieksplor ya. Kalau tidak salah saya ngobrol semalam sama Kang Denny bahwa kemarin Bapak Ibu membuat buku kenangan, betul ya? Membuat buku kenangan ya. Membuat baru sedikit menyinggung buku kenangan, tapi saya melihat belum ada yang menimpa-nimpa. Nah, kalau angkatan kedua kemarin banyak ibu-ibu yang menimpa bapak-bapak. Jadi mungkin karena puasa ini ya, jadi tidak ada boleh yang timpa-timpa. Itu buku kenangannya ya. Seru sekali kalau Bapak Ibu kemarin berkolaborasi membuat buku kenangan, kemudian banyak yang share juga di Facebook, banyak share tag kita di Instagram ya. Itu Bapak Ibu, alhamdulillah akhirnya Bapak Ibu sudah jadi desainer handal walaupun belajarnya baru beberapa hari. Insya Allah setelah ini Bapak Ibu akan bisa membuat video pembelajaran dengan sangat gampang, tidak perlu harus Bapak Ibu menyiapkan apa segala macam yang hebat-hebat, tripod kah. Kalau dulu di KinoMaster kita harus butuh green screen, kita harus butuh tripod, kita harus butuh mic dan segala macam. Untuk di sini, untuk di Canva, Bapak Ibu cukup membuat slide presentasi, kemudian dijalankan, kemudian jadi video. Itu keren banget Bapak Ibu ya. Jadi hari ini, tapi tetap ketika Bapak Ibu membuat sebuah video pembelajaran, tetap kita butuh cara masuk kelas angkatan 4 jika tidak pakai link, bagaimana Bu? Akan ditambahkan. Bisa saya tambahkan dengan email Pak Mulyadi ya. Jadi Pak Mulyadi, kenapa tidak bisa masuk dengan link Pak Mulyadi? Mungkin Pak Mulyadi bisa jawab. Kalau tidak bisa, Bapak Ibu seperti di Google. Sudah masuk kelas Bu, cuma kan kadang linknya tenggelam di atasnya gitu. Kalau Bapak Ibu sudah masuk ke dalam kelas ya, tim angkatan 4 itu ada di bagian paling bawah sekali di sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi tinggal scroll ke bawah ya, itu akan ada tulisannya tim angkatan 4. Oke, Bapak Ibu sebentar saya akan share screen. Jadi tidak harus ketika sudah masuk tidak harus Bapak cari link lagi, langsung masuk ke Canva-nya Bapak Ibu saja ya. Sebentar, ini dia. Seperti ini ya Bapak Ibu. Ini dia timnya. Tim angkatan 4.
Sabar ya, Bapak Ibu ya. Sepertinya jaringan di daerah saya, padahal saya ada di kota loh. Kemarin-kemarin saya ada di desa, tempat kerja, tempat tugas. Sekarang saya pulang kampung ke kota, tapi jaringannya ternyata tidak lebih baik daripada di daerah. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu masuk kepada Canva Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau masuk ke dalam kelas, itu tidak perlu cari link lagi. Karena apa? Karena ketika Bapak Ibu masuk ke dalam Canva, di bagian sebelah kiri itu ada tulisan. Ini Bapak Ibu scroll aja nih, cek sampai ke bawah. Nah, ini ada tulisannya, Tim Keren Angkatan 1. Ini kebetulan karena saya sedang membuka Tim Keren Angkatan 1. Tapi kalau Bapak Ibu ingin melihat kalau di Bapak Ibu pasti tulisannya Tim Angkatan 4 ya. Tim Angkatan 4. Ada di sebelah kiri. Ya, ada gambar topi wisuda. Nah, itu dia timnya, Tim Angkatan 4 Bapak Ibu. Oke, gitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus dengan menggunakan link. Oke, kemudian Bapak Ibu, sebelum saya memulai hari ini, materi hari ini, yaitu lembar kerja dan infografis, ya infografis dulu, nanti baru selesainya kita mengerjakan lembar kerja. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk refresh sebentar, untuk mengulang, karena ada pertanyaan dari Ibu siapa tadi ya, yang japri ke Ibu saya. nggak kelihatan gambarnya, Bu. Tidak kelihatan? Bapak Ibu, kelihatankah gambar saya atau tidak? Kelihatan. Ada. Kelihatan. Ibu juga kelihatan. Kalau di saya tidak. Kelihatan, Bu. Di saya Jadi, nggak kelihatan, Bu. di bagian bawahnya, Pak, di bagian bawah ada petak-petak, ada foto-foto itu, Bapak klik yang ini, yang ada slide-nya. Ya, kalau misalnya tidak kelihatan juga, berarti sinyal Bapak keluar lagi, nanti masuk. Keluar, kemudian masuk. Ya, Bapak Ibu, ada yang japri kepada saya, Bu Dona, saya baru ketemu SK saya, minta tolong diulang lagi bagaimana, Ibu Ria ya, Ibu Ria Hesvia, bagaimana caranya mendaftar di Canva for Education, karena baru ketemu. Oke, baik Bapak Ibu, sedikit saja saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengulang kembali bagaimana mendaftar di Canva for Education, ya, khusus untuk Bu Ria nih, ya. Oke, sebentar. Kalau ini tulisan Apply for Canvas Education Program, kelihatan, Bu? Tulisannya? Yang ini? Enggak? Enggak ya, sepertinya dia beda tab. Oke, sebentar. Kalau beda tab, dia nggak kelihatan. Nah, ini dia. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendaftar for Canvas Education, ya, for Canvas Education Program, untuk program Canva untuk pendidikan ini, Bapak Ibu sekali lagi saya ingatkan untuk menyiapkan SK-nya. SK-nya itu nanti yang akan di-apply, akan di-upload ke form, ke formulir ini, ya. Jadi kemana Bapak Ibu harus mendaftar? Mendaftarnya Bapak Ibu ketik di Google, di kolom pencarian Google ya. Ini kolom pencarian Google yang paling atas ini. Bapak Ibu ketik di situ daftar Canva for Education ini yang paling atas. Nah, kalau sudah nanti Bapak Ibu akan dibawa ke halaman ini. Ini kan daftar Canva untuk pendidikan, Bapak Ibu klik yang paling atas, kemudian Bapak Ibu pilih yang ini, Canva untuk pendidikan ya. Nah, kalau sudah, nanti diisilah formulirnya itu. Yang paling atas ini ya, yang paling atas ini kan Canva untuk pendidikan. Nah, ini dia. Kalau sudah, silahkan Bapak Ibu isi untuk Ibu Ria. Ibu Ria bersama saya. Ada nggak? Jangan-jangan Ibu Rianya malah nggak ada ini. Ibu Ria Hesvia yang minta tolong. Kalau tidak ada, berarti nanti Ibu Ria tinggal melihat rekamannya saja ya. Nah, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi ketika Bapak Ibu sudah masuk, kemudian Bapak Ibu klik daftar sekarang secara gratis, itu silakan diisi formnya. Nah, bagian sebelah sini itu ada tulisan daftar sekarang secara gratis. Kemudian Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi form dalam bahasa Inggris, nggak apa-apa kalau nggak paham. Nah, kalau yang seperti ini nih, Ibu Dona saya sampai sini, ini apalagi yang harus diketik, harus dikerjakan ya. Jadi ini katanya ya, apply for Canva for Education ini adalah masukkan, ya, kirimkan.
kirimkan formnya, kirimkan atau lamar ya untuk Canva for Education. Kita tinggal apply saja. Nih, kita tinggal klik apply for an account today. Jangan login ya, tapi apply for an account today. Jadi silahkan masukkan untuk sebuah akun hari ini. Tinggal Bapak Ibu klik, kemudian Bapak Ibu ini disampaikanlah formnya. Nah, semua dalam bahasa Inggris memang, tidak apa-apa. Kita tapi paham lah, karena di sini kan jelas ya, ada di sini nama pertama, nama kedua, nama akhir, kemudian nama sekolah. Nah, yang saya tekankan kembali bahwa ketika ia ada tanda bintang, maka ini wajib hukumnya, ya, wajib hukumnya untuk diisi. Tapi ketika tidak ada tanda bintang, maka boleh dihilangkan, boleh tidak dikerjakan. Seperti ini ya, ini nama, kemudian nama sekolah, kemudian mengajar apa, itu silahkan diisi. Kemudian di sini email Canva-nya, ya. Kemudian country atau negara, ini do you yes saja. Yang ini juga. Kemudian attach-nya, upload SK-nya di sini. Kemudian jangan lupa diklik I have read and agreed. Saya sudah membaca dan menyetujui. Baru terakhir di submit. Demikian ya. Ibu Ria Hespia yang sudah minta tolong untuk mengulang bagaimana cara mendaftarkan Canva for Education. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu akan sampai kepada halaman thank you for contacting us ya. Terima kasih untuk menghubungi kami. Tunggu katanya. Silakan ditunggu. Seperti yang saya sampaikan, bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa 1 malam, ya, bisa beberapa jam saja, bisa tidak akan dapat email, tapi sudah bisa dicek apakah itu sudah education atau belum dengan cara mengetik elemen seperti kemarin yang saya sampaikan, gitu. Itu Ibu Ria. Oke, sekarang saya akan lanjut untuk materi hari ini. Yang pertama kali yang akan kita bahas adalah mengenai infografis. Ya, Bapak Ibu, saya tapi masuknya di tim Angkatan 1. Padahal kita ada tim Angkatan 4. Saya akan beralih. Ini karena banyaknya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya Canva for Education, ya, ini Bapak Ibu sudah bisa bikin kelas. Kelasnya itu tuh bisa banyak. Seperti ini ya. Saya setiap angkatan sudah saya bikin kelas, tim keren Angkatan 1, tim juara Angkatan 2, tim semangat Angkatan 3, tim Angkatan 4 ini ya. Nah, di masing-masing tim itu kita bisa masuk. Sekarang saya akan masuk di tim Angkatan 4. Saya ingin melihat nih apa saja yang sudah Bapak Ibu kerjakan di hari kedua kemarin. Apakah sudah rame desain-desain yang sudah dibuat, karena seperti itu biasanya kan rame kelasnya dengan desain-desain. Ya. Ini dia tim Angkatan 4-nya. Nah, Bapak Ibu, mungkin kemarin sudah diterangkan oleh Kang Denny bagaimana membuat banner kelas. Ini kan ada banner kelas, kemudian bagaimana menambahkan anggota, kemudian mengganti nama tim. Nih, nama timnya bisa diganti ya. Tapi di sini saya belum melihat desain yang sudah Bapak Ibu buat. Buatnya di manakah? Desain. Sebentar. Di wallpaper. Di kelas, Di Bu. wallpaper. Wallpaper 1 dan 2. Wallpaper, Bu. Di folder ya? Wallpaper. Untuk HP itu yang bawah, Bu. Mana? Bawah, Bu. Wallpaper. Di desain tadi Bu, di desain wallpaper. Desain. Desain, iya. Ini ya? Itu dia. Oh, Iya. ini yang kolaborasi ya? Oh, Iya. Betul. ya. Tapi kolaborasinya dalam bentuk wallpaper HP. Oke, bagus-bagus. Ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengerjakan yang lain, ini kan wallpaper handphone ya. Bapak Ibu ingin membuat apa saja, bisa ya di sini ya, dengan menggunakan tim Angkatan 4 ini. Bapak Ibu di sini mengeditnya. Kalau ini kan langsung sunting, kemudian saya ingin melihat siapa saja yang sudah mengerjakan, apakah banyak? Di situ sih terlihat tulisannya ada 62 orang. Kelihatan di sini ya, tadi ada tulisannya 62 orang. Masih loading? Apa saya harus manjat pohon untuk mencari jaringan ini?
Sambil saya melihat kalau Bapak Ibu ada pertanyaan ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk, misalnya tentang hal-hal yang sebelum-sebelumnya. Nah, di sini. Ini kan tadi kelihatan ada berapa orang. Nih ya, 1 dari 62. Gitu. Nah, Bapak Ibu sambil menunggu ini, baiklah, biar tidak berlama-lama, karena Bapak Ibu saya yakin juga sudah tidak sabaran untuk mengerjakan infografis. Nah, kenapa error? Oh, untuk minta akses. Oke, saya ada tim angkatan. Oke. Saya kembali ke tim angkatan tim saya dulu. Bu Dona, Ya. saya pun mau minta akses juga ya, padahal kan saya anggota tim 4 ya. Ibu minta aksesnya di mana? Di yang mana? Iya, ini sama seperti Bu Dona seperti ini. Wallpaper handphone. Iya. Nah, gini Bu, kalau saya kebetulan ya, saya ini tadi membuka infografis, saya membuat desain infografis itu di tim angkatan 1 kalau nggak salah infografis saya. Nah, sekarang saya ada di tim angkatan 4, jadi nggak bisa. Jadi dia itu Bu seperti kalau kita ada di beberapa tim itu kita harus klik-klik dulu bagian sebelah sini nih. Ini saya punya tim banyak. Ya, kalau saya mau buka desain dari tim yang sudah saya buat di kelas lain, itu saya harus klik dulu di sini timnya. Ya, di sini saya masuk tim angkatan 4, sementara saya membuat desain saya di angkatan 1, tim angkatan 1. Begitu Bu, kalau saya tidak memiliki izin untuk melihat desain ini. Nah, Ibu, kemungkinan ya Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu punya 2 akun, jadinya Bapak Ibu punya 2 akun nih, pribadi sama tim. Ya, kalau Bapak Ibu minta akses, kemungkinan Bapak Ibu masuknya di pribadi, di bagian sebelah sini. Diklik nama Bapak Ibu, kalau bukan nama berarti huruf, kalau nggak salah inisial. Kalau belum ada foto, inisial. Kalau sudah ada foto, itu pasti ada seperti ini fotonya. Itu Ibu milihnya di tim angkatan 4, tinggal diklik aja. Ya, jangan di pribadi. Kalau masuk di tim angkatan 4, insya Allah nanti tidak minta akses. Begitu ya Bu ya, coba dicek dulu ya. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama. Saya akan masuk lagi nih tadi ke tim angkatan 1. Ada Bapak Ibu yang mengalami kendala yang sama, tidak bisa sunting ya. Jadi sunting itu kan artinya edit. Jadi Bapak Ibu kalau mau mengedit ya di situ begitu ya, bukan di tempat lain, bukan di-download kemudian dikerjakan di tempat lain, tidak. Namanya juga kolaborasi, berarti diletakkannya di situ. Saya sudah di tim, kerenkah? Pindah tim deh, pindah tim. Tim keren. Nah, kan bisa terbuka. Kalau saya aduh, Ibu Ria Hesvia baru masuk. Bu Ria, halo. Halo Bu Ria. Saya sudah ulang tadi, Bu. Tapi iya, udah saya ulang Hujan tadi. deras di sini. Aduh, punten susah banget masuknya dari tadi. Bu, tadi sudah saya ulang, sudah saya panggil-panggil ibunya, tapi karena ibunya nggak ada, jadi saya cuma mengulang. Nanti Ibu bisa lihat rekaman ya. Pokoknya udah jelas ya. Ya, nanti di-share baik, tadi nanti terima malam. kasih ya. Sama-sama. Iya. Nah, Bapak Ibu, kita masuk kepada infografis nih ya. Apa itu infografis? Oke. Itu tadi, ini agenda pelatihan kita hari ketiga. Rabu 14 April 2021 bersama saya Miss Dona membuat infografis dengan Canva for Edu. Nah, kalau misalnya saya belum Canva for Edu gimana Miss Dona? Bisa, tetap bisa ya, karena infografis itu asalkan Bapak Ibu mengerjakannya di tim. Nah, tim angkatan 4. Kemudian yang kedua mengisi lembar kerja naskah video. Nanti saya akan buatkan lembar kerjanya. Bapak Ibu tinggal mengisi. Oke. Nah, selanjutnya
Bapak Ibu ini ada sedikit quote, aduh, sedikit quote. Quote-nya, tulisannya, hanya aku yang bisa mengubah hidupku, tidak ada yang bisa melakukannya untuk ya, tidak ada yang bisa melakukannya untukku. Jadi mudah-mudahan ini bisa lah ya menjadi sedikit penerang di siang yang siang yang panas ini. Tapi di sana hujan ya, kalau di sini panas, haredang ya. Jadi Bapak Ibu, sedikit inspirasi motivasi yang saya dapatkan di Canva. Jadi Canva ini banyak sekali Bapak Ibu, selain untuk pembelajaran, untuk kehidupan juga ada quote-quote yang menarik yang bisa kita ambil juga tuh di Canva for Education. Salah satunya ini. Nah, kemudian sekarang halo. Nah, ini udah saya tidak perlu jelaskan lagi karena Bapak Ibu sudah kenal sama saya. Ini sudah juga rules-nya ya, jangan lupa bahagia. Kemudian apalagi sekarang lagi puasa, perut kosong ya. Kalau kita bawaannya marah aja, nggak dapet nanti ilmunya ya Bapak Ibu. Definisi dan tujuan infografis ya, kita akan langsung praktek sebenarnya, tapi sedikit saja saya jelaskan ya. Infografis itu apa? Infografis itu adalah visualisasi informasi dan data berbasis grafis. Tujuannya memberikan dan menyajikan informasi atau data secara menarik ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di grup WhatsApp, kalau ada yang mengirimkan sebuah gambar sama kalau ada yang mengirimkan kata-kata, pasti Bapak Ibu lebih senang melihat yang ada gambarnya. Saya yakin itu ya, karena dengan gambar itu kita seperti merasa tertarik, ini gambar apa sih ya, penasaran tingkat tinggi ya, kalau kata orang penasaran tingkat dewa itu untuk melihat apa gambar tersebut. Tapi kalau baca ya sudah diketahui lah bahwa rakyat Indonesia sebagian besar sangat malas membaca, termasuk saya. Kalau misalnya apalagi panjang banget, ini intinya apa sih gitu ya. Nah, jadi tujuannya kita membuat sebuah infografis agar info yang kita berikan itu bisa langsung dibaca. Nah, di sini infografis yang akan kita buat itu adalah infografis terkait dengan materi pelajaran Bapak Ibu. Ya, jadi kita akan membuat sebuah materi pembelajaran dalam sebuah infografis yang akan kita share kepada siswa-siswa kita. Tentang apa? Ya tentang materi pelajaran Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu mengajar IPA, maka Bapak Ibu membuat materi pelajarannya tentang IPA. Banyak sekali tentang IPA yang bisa diambil. Contohnya usaha. Kalau nggak salah kemarin itu ada yang tentang angin darat, angin laut, kemudian tentang konveksi radiasi. Ya, itu macam-macam. Ya, asalkan Bapak Ibu melaksanakan infografisnya itu, kita membuat infografisnya itu statis. Karena jenis infografis itu ada dua, statis dan animasi. Kalau statis dibuat dalam bentuk visual statis, gambarnya tidak bergerak. Contohnya majalah, poster, flyer, ya. Dan kalau animasi dibuat dalam bentuk audio video, contohnya video-video yang banyak sekali ada di YouTube. Itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini contoh sebuah infografis, ada 5 miskonsepsi guru belajar, kamu pilih A atau B. Nah, gini. Ini adalah salah satu infografis yang saya buat. Dia warnanya full, ditulis tulisannya lebih sedikit, biar lebih gampang dibaca. Ada gambar kita, ada foto kita, kemudian ada gambar-gambar lain. Menyenangkan dibaca, daripada bisa. Ini kalau dibuat dalam bentuk tulisan, itu pasti bisa juga, tapi tidak menarik. Lebih menarik bentuknya yang seperti ini. Karena itulah tujuannya Bapak Ibu untuk membuat infografis ya. Terus, elemen yang dibutuhkan apa saja sih? Elemen yang dibutuhkan material, kemudian creator, kemudian elemen visual berupa coding, warna, grafis, teks, typografi. Jadi macam-macam nih Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu masukkan ke dalam sebuah infografis. Yang jelas harus ada materi. Ya, harus ada materi. Kemudian kreatornya, perangkat lunaknya apa? Ya, tentu saja kita menggunakan Canva karena kita sedang ada di Canva. Kemudian elemen visualnya apa? Macam-macam gambar. Bisa juga avatar seperti tadi ya Bapak Ibu lihat ya. Ini adalah avatar saya nih. Ini avatar saya yang saya ambil di Facebook, tapi ini avatar lama karena belum ada tai lalatnya. Tai lalat harusnya di sini. Ini avatar yang sudah di-download dari Facebook, kemudian kita bisa masukkan ke sini. Ya, memang di Canva itu banyak sekali kartun-kartun yang model seperti ini. Tapi kalau kita bisa menggunakan kartun kita, ya, kalau kita bisa menggunakan avatar diri kita, itu kan lebih menarik ya. Wah, ini Bu Dona, gitu kan. Tapi sepertinya ini lebih cantik daripada saya. Dicantik-cantikin avatarnya. Oke,
Nah, nanti Bapak Ibu bisa download avatar Bapak Ibu dari Facebook, kemudian nanti dimasukkan ke dalam infografis yang Bapak Ibu hari ini akan buat. Nah, oke. Selanjutnya, bagaimana Bapak Ibu membuat sebuah infografis. Ini adalah cara-caranya. Tapi ada 2 cara. Yang pertama itu cara susah. Ada ya cara susah ya. Kita ajarkan nih cara susah membuat infografis dengan menggunakan software-software desain grafis ya. Ada Adobe Illustrator, ada Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Flash, Adobe Premiere, Adobe Dreamweaver. Ada juga dengan Corel Draw, Corel Photo Paint, ya, Quark Express yang bacanya pun saya belibet ya. Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel bisa membuat infografis juga loh. Microsoft Publisher, kemudian lain-lain. Tapi ini sangat susah dan biasanya digunakan oleh orang-orang yang sudah profesional di bidangnya, gitu Bapak Ibu. Yang kerjanya memang membuat desain untuk perusahaan-perusahaan. Itu menggunakan aplikasi-aplikasi atau software-software ini, ya. Kenapa? Karena memang dibutuhkan skill yang luar biasa untuk bisa menggunakannya. Oke, selain itu juga dibutuhkan spek laptop yang lebih besar ya. Sementara kita sebagai guru kan bukan orang profesional di bidang desainer seperti itu. Kita bisa menggunakan cara mudah. Cara mudahnya membuat infografis itu dengan memanfaatkan layanan-layanan online yang khusus dibuat untuk membuat infografis ya. Jadi ujuk-ujuk jadi gitu ya, tinggal klik jadi, nah gitu, makanya muncul yang namanya jurus ninja. Nah, Canva ini adalah salah satu jurus ninja yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Jadi tinggal klik, maka banyak hasilnya jadi ya. Nah, untuk layanan online-nya banyak sebenarnya Bapak Ibu ya, ada pick2chart.com, Bapak Ibu bisa cari satu-satu nanti ini easily, kemudian Visme, kemudian Infogram, Venjage, iChart, Salsic, Tableau, Weebly, kemudian Icona. Ini semua website ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak perlu install aplikasi. Nah, yang akan kita gunakan sekarang adalah Canva ini nih, canva.com ya. www.canva.com. Kita akan explore ini untuk membuat sebuah infografis. Oke. Jadi, are you ready? Let's start. Nih, Bapak Ibu, nah kalau ini udah mirip nih. Udah lumayan mirip dengan saya nih karena ada tai lalat di sebelah kiri mata. Nah, pas ya, jadi ada tai lalatnya. Kemudian matanya lumayan gede, hidungnya tidak terlalu mancung. Ini adalah saya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya sudah punya avatar di Facebook masing-masing, silakan di-download, kemudian di-save di laptopnya. Ya, di-save di handphonenya kalau Bapak Ibu menggunakan handphone untuk membuat infografis. Kenapa? Karena seperti hari pertama saya sampaikan, kita juga bisa menggunakan handphone untuk membuat, untuk explore Canva. Ya, sama saja. Cuman mungkin tampilannya saja yang berbeda, kemudian kecil-kecil ya, lebih kecil daripada kita lebih kecil daripada melihat di laptop. Kalau laptop kan gede layarnya, kalau di handphone kan kecil. Kadang-kadang kalau jempolnya itu tangannya jempol semua suka belibet, salah ya, typo gitu. Ya, nah Bapak Ibu sambil saya buka contoh infografis dari rekan-rekan Bapak Ibu yang sudah mengerjakan. Jadi banyak sekali Bapak Ibu yang sudah membuat infografis. Nah, di sini salah satunya ini adalah tampilan dari tim keren angkatan 1 nih ya, yang kalau misalnya di-scroll sampai ke bawah akan banyak yang sudah didesain oleh tim angkatan 1. Ya, yang seperti apakah itu infografis? Infografis itu bentuknya seperti ini nih. Ini punya Ibu siapa ini ya? Sebentar, kita akan cek satu-satu. Dibagikan dengan saya aja. Bukanya dibagi dengan saya. Nih ya, ini Ibu siapa kita akan buka? Ibu Eli Nurhayati, nih angkatan pertama. Dia membuat sebuah infografis tentang apa, kita akan cek. Tugas Bapak Ibu hari ini adalah tadi ya, sudah saya sampaikan bahwa Bapak infografis. Masih berjalan Ibu Eli-nya. Maksud saya infografisnya Bu Eli, bukan Ibu Eli. Nah, ini Bapak Ibu ya, tetap berkarya selama
pandemi, panduan untuk tetap kreatif bagi anak anak rumahan ya. Sebentar, saya gedein anak rumahan. Ini dibuat oleh Ibu Eli Nurhayati ya nih. Nah, yang seperti ini nih bentuk infografis Bapak Ibu, tapi ini sepertinya bukan materi pelajaran. Kita akan cek bersama-sama yang contoh dari materi pelajaran. Ini video-video pembelajaran yang sudah jadi. Ini rekonteks. Oke, ini rekonteks tapi belum ada fotonya. Banyak Bapak Ibu, jadi kalau sudah membuat akan muncul nih di kelasnya. Jadi kapan-kapan pingin ngelihat itu bisa ngelihat lagi punya kita infografis yang sudah kita buat. Ini ya kayak ini sistem perencanaan, kemudian di sini perbedaan kalimat fakta dan opini. Oke. Nih ya, tugas infografis. Oke, kita akan lihat nih. Ibu Betty Nurbaiti dari angkatan pertama. Saya gedein sebentar. Mengapa harus taat dan patuh kepada orang tua? Nah, ini kita lihat ini materi apa ya ini yang diajarkan oleh Ibu Betty. Ibu Betty Nurbaiti SMPN 2 Lewi Sadeng Pai dan Budi Pekerti. Jadi Ibu Betty ini ya membuat infografis dengan mengambil buku paket Pai dan Budi Pekerti kelas 7. Ini ya contohnya, mengapa harus taat dan patuh kepada orang tua. Ibu sudah mengandung dengan susah payah selama 9 bulan. Ibu melahirkan kita taruhannya nyawa. Ibu menyusui kita selama 2 tahun. Nah ini kan materi ya Bapak Ibu, materi untuk Pai dan Budi Pekerti kelas 7. Kita membuatnya dalam bentuk seperti ini. Ini salah satu media pembelajaran infografis. Kita share kepada anak-anak akan dengan senang melihatnya. Ya, tanpa kita catat panjang lebar, apalagi kita anak-anak kalian harus seperti ini ya gitu ya, seperti kesannya menggurui. Kalau seperti ini enggak kan, yuk baca yuk sama-sama yuk, ini apa sih, nah gitu. Jadi ini lebih menarik daripada Bapak Ibu membuat sebuah catatan yang padahal sama intinya sama-sama mengajak untuk taat kepada orang tua, tapi Bapak Ibu membuatnya dengan 2 hal yang berbeda ya, salah satunya dengan menggunakan infografis ini. Nah ini ya Bu ya Bapak Ibu ya, ini di angkatan kedua. Sekarang kita akan ini di angkatan pertama nih, tim keren angkatan pertama untuk membuat infografis. Sekarang kita melihat di tim juara angkatan 2 yang sudah membuat infografis itu ya. Jadi semakin meningkat angkatannya ya, itu semakin bagus-bagus hasilnya. Sepertinya itu sudah semakin mungkin belajar dari angkatan pertama, oh harus seperti ini, angkatan kedua harus seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat semakin terasah kemampuannya. Nah gitu. Oke, saya akan melihat untuk tim, sama-sama kita melihat tim juara angkatan 2 ya, bagaimana infografis yang sudah dibuat. Ini ya, ini siapa? Coba kita lihat. Persamaan garis lurus dari Ibu Soraya, Ibu Soraya ya. Ayo gurunya SMP berapa ini? Kita lihat sama-sama. Jadi Bapak Ibu seperti yang Bapak Ibu ketahui ya, untuk membuat infografis yang harus Bapak Ibu punya itu adalah materi dulu. Sekarang dipikirin nih, udah mulai dipikirin. Saya mau membuat infografis tentang apa? Sebelum kita langsung action. Oke, saya akan besarkan dulu. Nah, ini persamaan garis lurus berarti matematika ya. Matematika
kelas 7 semester genap Ibu Soraya SMPN 1 Tanjung Sari. Nah, gini nih, persamaan garis lurus pengertiannya ini, bentuk umumnya ini. Nah, menentukan persamaan garis lurus jika diketahuinya ini, jika diketahui dua titik yang dilalui garis seperti ini. Ini kan kalau sama seperti materi pelajaran yang biasa kita ajarkan di sekolah, apalagi untuk guru-guru matematika, tapi disampaikannya dengan seperti ini. Jadi Bapak Ibu ya, yang ingin kita kerjakan hari ini bentuknya seperti ini. Tapi bebas Bapak Ibu. Bebasnya maksudnya seperti apa? Bapak Ibu bisa menggunakan banyak template atau cetakan infografis yang ada ya. Karena kreasi masing-masing kan beda ya. Seperti ini nih. Ini kreasi Ibu siapa ini? Cantik nih, coba kita lihat. Ibu Avista Apriliani. Kita lihat sama-sama nih. Ibu ini membuat tentang aritmatika sosial. Materi pelajarannya aritmatika sosial. Nah, ini menarik juga, simpel tapi menarik. Dibuat dengan simpel tapi terlihat menarik. Ini matematika juga ya, pelajaran matematika kelas 7 semester 2. Keuntungan dan kerugian, ya. Rumus dalam keuntungan dan kerugian. Kemudian menentukan hubungan bruto, neto, dan tara. Kemudian diletakkannya lah foto beliau, kemudian namanya, asal sekolahnya. Keren ya. Jadi seperti ini yang akan kita kerjakan hari ini Bapak Ibu. Kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan atau kalau misalnya ada pertanyaan, mangga ditanyakan sebelum kita langsung kerja sama-sama nih. Saya presenting dulu. Silakan Pak. Bu, kalau saya kebetulan guru pendidikan agama Islam. Jadi kalau berupa ayat atau hadis itu dijadikan JPEG dulu atau gimana ya? Kalau ayat atau hadis itu dijadikan gambar dulu, baru dimasukin ke situ Pak, karena di Canva-nya belum ada. Oh, jadi kita dijadikan ke foto, nanti disimpan dalam aset, baru diimpor ke sana. Betul. Okay. Gitu. Oke Pak. Nah Bapak Ibu ada lagi selain Pak Mulyadi tadi, itu berlaku juga ya untuk Pak Mulyadi karena guru agama, berarti untuk ayat-ayat. Untuk Bapak Ibu yang lain, kalau misalnya Bapak Ibu matematika seperti tadi ya Ibu Arista itu ada di Canva, itu ada equation atau rumus-rumus ya, tapi dia dalam bentuk gambar, dia tetap dalam bentuk gambar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada rumus-rumus atau IPA ya, itu silahkan dibentuk dalam bentuk JPEG dulu ya, di screenshot, dijadikan JPEG, kemudian baru dijadikan JPG, gambar, baru kemudian diimport, begitu. Sudah siap Bapak Ibu? Kita akan langsung mulai untuk membuat infografis, bagaimana caranya? Atau masih ada pertanyaan juga nih? Tidak ada? Kalau tidak ada, izinkan saya share screen kembali, kita akan mulai. Ya, silakan Ibu. Ini kan kalau misalnya kita belum terdaftar ke Canva Edu, terus kalau mau pakai fasilitas Canva Edu kan harus masuk kelas ya, tim angkatan 4 itu. Nah, apakah saat bikin desain itu harus buatnya di kelas itu atau gimana Bu? Oke, baik. Jadi saya buka dulu deh. Saya buka lagi. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah masuk ke tim angkatan 4, ya, seperti ini, Bapak Ibu otomatis sudah klik nih, sudah klik tim angkatan 4, otomatis membuatnya memang di situ, di tim itu. Ya, memang membuatnya Bapak Ibu, semua desain yang Bapak Ibu buat itu berarti ada di tim angkatan 4. Gitu. Ya, di akun Bapak Ibu yang ada di tim angkatan 4. Misalnya nih saya membuat sebuah desain. Di sini tulisannya adalah tim juara angkatan 2. Saya klik buat desain, maka semua desain saya terekam di tim juara angkatan 2 ini. Kalau saya buka lagi, ini saya akan buka di tim angkatan 4. Bapak Ibu tinggal klik aja buat desain, sudah. Ketika Bapak Ibu sampai di tim angkatan 4, Bapak Ibu tinggal klik buat desain. Seperti itu. Ya, nah tim angkatan semua desain yang kita buat bisa dilihat sama anggota yang lain ya Bu?
Tidak harus, ya. Ada pilihannya. Pilihannya ada 3 di privacy, ya. Jadi ketika ibu selesai membuat, ibu privacy. Jadi cuman ibu aja yang bisa lihat. Yang kedua, tim angkatan 4 bisa lihat, cuman bisa lihat saja. Yang ketiga bisa edit, ya. Tergantung Bapak Ibu mau seperti apa, gitu. Oh iya. Terus Baik. Bu, Ya. untuk personal pembuatan Canva ini antara HP dengan laptop hanya beda di layar atau ada perbedaan lain gitu, Bu? Saya ngerasa ya, saya konekin dulu deh handphone saya. Saya kan juga menggunakan Canva di handphone, Bapak Ibu. Jadi saya selama menggunakan Canva di handphone ini, saya merasa tidak ada masalah. Maksudnya bisa-bisa aja sih menggunakannya, tidak terlalu ribet juga. Artinya memang sepertinya cuma ininya Pak Mul, cuman interface atau iya benar layarnya saja. Ini sebentar iklan. Saya lihatkan ya. Bapak Ibu, ini akan saya lihatkan layar handphone saya, kemudian masuk ke Canva saya. Ini Canva saya nih, ya ini Canva. Canva kalau Bapak Ibu mendownload Canva di aplikasi Play Store. Jadi untuk laptop ini kan kita tidak bisa mobile ya, tidak bisa sedang di mobil bisa menggunakan Canva, itu kan sedikit susah. Nah, jadi Bapak Ibu boleh download juga di handphone, diletakkan. Misalnya di sini saya buka. Nah, ini ada desain saya kebetulan. Bentukan tampilan awalnya itu seperti ini. Nah, ini saya berada di mana? Kalau ini kan saya bukan bagian atas nih, bukan bagian menu-menu itu ada di bagian bawah, bukan di bagian atas. Kalau Canva di laptop itu menu-menu ada di bagian atas. Kalau Canva di handphone itu menu ada di bagian bawah. Ada beranda, berarti tadi isinya yang tadi, kemudian desain, ya. Desain apa saja yang sudah kita buat, kemudian menu. Nah, di menu inilah kita bisa tahu kita ada di tim mana. Ya. Sekarang ini kita lagi di halaman tim berapa sih gitu. Sekarang saya ada di tim juara angkatan 2. Saya akan masuk ke tim angkatan 4. Begitu. Tampilannya seperti ini. Ya, sama aja kita masuk di tim angkatan 4, kita klik buat desain, maka semua desainnya akan ada di tim angkatan 4. Ya, tapi tampilannya tidak full seperti ini nih. Ini. Kalau di ini kan ya, di sini full. Kalau di handphone bentuknya seperti ini. Tuh, ini sudah ada yang mengerjakan Ibu Fitri Yuliana. Hadapi hidup dengan senyuman. Iya dong, Bu. Ini sudah ada beberapa yang mengerjakan Ibu Fitri gitu. Gitu ya, Pak Mul ya. Oke, Bu. Oke, Bu. Di Canva. Nah, Bapak Ibu, untuk membuat infografis ya, silahkan Bapak Ibu masuk ke tim angkatan 4, kemudian klik desain, kemudian pilih buat desain. Nih, buat desain. Bapak Ibu, kita akan membuat sebuah desain infografis materi pelajaran kita. Maka kita pilih cari infografis. Seperti yang sudah disampaikan, bahwa Canva ini kan bisa membuat apa saja, presentasi, kiriman Instagram, banyak-banyak ya, poster, lembar kerja, diagram, logo, dokumen A4, video. Sekarang kita akan masuk di bagian infografis nih, Bapak Ibu ya. Jadi, presentasi, kiriman Instagram, infografis. Kalau Bapak Ibu nggak ketemu, itu ada di nomor 3, infografis itu. Silakan Bapak Ibu klik. Oke. Nah, kemudian akan muncul di halaman kanvas kosong. Kita bisa mengisinya bebas, ya. Tapi kita juga bisa ngambil cetakan atau template di sebelah kiri. Nih, di sebelah kiri nih. Nih, ya. Ada di sebelah kiri banyak sekali cetakan yang bisa kita gunakan. Kita bisa ambil yang mana? Misalnya saya mau ngambil yang ini. Nah, itu dia akan langsung terletak di kanvas yang akan kita kerjakan, kemudian Bapak Ibu tinggal edit-edit saja. Ini bisa diedit tulisannya, gambarnya bisa juga diganti, ya. Ini juga bisa. Semua tulisan itu bisa diedit.
gitu Bapak Ibu. Ternyata saya nggak suka nih, saya nggak suka infografis yang ini, saya mau ganti gitu ya. Silakan Bapak Ibu pilih template lagi, Bapak Ibu bebas pilih template. Ini ada ribuan template-nya, Bapak Ibu bisa pilih salah satu ya. Misalnya saya mau pakai yang ini. Nah, cara untuk cloning DNA. Nah, Bapak Ibu, tugasnya Bapak Ibu adalah membuat sebuah infografis yang seperti tadi saya tunjukkan, tapi dengan materi pelajaran Bapak Ibu. Bukan Bapak Ibu ambil di sini. Ya, ini kan sudah jadi. Kalau Bapak Ibu ambil di sini itu ketahuan nanti. Berarti tugasnya cuma ngambil doang, bukan membuat ya. Sementara yang harus Bapak Ibu lakukan adalah membuat. Membuatnya seperti apa? Yang seperti tadi, Ibu aritmatika sosial ini, Ibu aritmatika sosial. Ibu siapa tadi nih? Ibu Avista Apriliani tadi, ya. Jadi bukan Bapak Ibu edit, download, kemudian selesaikan, tidak nih ya. Aritmatika sosial, pelajaran matematika kelas 7 semester 2. Nah, yang harus ada ya, boleh dicatat untuk infografis yang harus ada, yang pertama adalah judul materi, kemudian pelajaran apa, kelas berapa, semester berapa. Seperti ini nih contohnya. Contohnya benar-benar aritmatika sosial, pelajaran matematika, kelas 7 semester 2. Berarti Bapak Ibu silakan menulis, misalnya judulnya adalah usaha dan energi, pelajaran IPA, kelas 7 semester 1. Gitu ya. Kemudian silakan ditulis materi-materinya. Dan yang terakhir ada foto, nama, asal sekolah, sumber materi diambil dari mana. Oke, nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kesulitan untuk mencari, padahal di buku banyak sih ya, di buku Bapak Ibu boleh ditulis sumber-sumbernya ngambil dari buku apa. Kalau Bapak Ibu ngambil di internet, sumber-sumbernya ngambil di internet itu di mana, seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu silahkan mengerjakan sekarang. Saya akan kasih waktu Bapak Ibu sampai pukul 14.00 untuk membuat sebuah infografis. Ada pertanyaan? Bisa diulang langkah-langkah masuk itu, Ibu? Langkah-langkah masuk, oke, siap. Untuk bisa masuk ke infografis, Bapak Ibu tinggal pilih tim angkatan 4, kemudian klik buat desain. Buat desain, ya. Di sini. Di mana tuh, Bu? Ini, Bu, Pak, buat desain paling atas. Tim angkatan 4, ya. Klik. Karena bahasa Kemudian, Inggris. Kalau bahasa Inggris, make a design ya, Pak, ya? Create a design. Oh ya, create a design ya. Nah, itu diklik, kemudian pilihlah infografis, Pak. Infografis itu ada di nomor 3, Bapak Ibu. Ya. Nah, pertanyaannya Ibu siapa tadi itu? Jadi ketika kita membuat di angkatan 4 akan bisa dilihat oleh siapa saja di situ. Nah, ini nih Bu, di bagian pilihan nih. Ini ada tulisan bagikan. Bapak Ibu bisa pilih apakah akan dibagikan untuk semua orang, ya, apakah boleh diedit kayak gini ya. Ini tim juara angkatan 2. Bolehkah dia melihat? Kalau boleh, maka ini yang diklik adalah bisa lihat. Ya, mata aja. Kalau nggak boleh lihat, maka tak dibagi yang dipilih. Kalau boleh edit, maka klik bisa edit. Gitu. Ya. Jadi tadi sepertinya tak dibagi, jadi cuma dibagikan kepada saya saja. Nah, ini makanya yang bisa melihat cuma saya. Itu ya Bapak Ibu ya. Sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan dikerjakan. Sambil saya melihat di grup. Ya. Maaf Bu Dona. Iya, nanti halamannya itu kita tumpang tindih nggak seperti yang enggak Ibu, ini kan bikin sendiri. Oh iya, makasih. Kok saya dibuat desain nggak ada infografis ya? Ada pasti Ibu klik satu-satu. Kalau nggak ketemu juga di bagian buat desain itu silahkan ketikin saja, diketikin. Sebentar, stop presenting lagi deh. Ketik aja Bu Siti Pauziah, ketikin infografis gitu.
Bu, kalau merubah font huruf pakai apa? Sebentar. Ya. Ya, ada yang ingin ditanyakan langsung. Sepertinya ada yang sedang Bu membuka mic. Dona, Bu Iya. Dona, saya mau tanya dong. Saya sudah masuk infografis pendidikan nih. Tapi saya belum paham, belum masuk ke grup apa Bu? Yang angkatan 4 ini apa kita? Saya cuma melihat aplikasi di Canva saya gitu. Apakah ketika saya mengerjakan tugas nggak masalah Bu? Jadi saya kerjakan di infografis. Ibu sudah masuk ke dalam kelas belum? Tim angkatan 4-nya? Nah, belum Ibu kayaknya. Oh, belum. Sebentar ya. Coba kemarin ada link dikirimkan oleh Pak Denny, udah Ibu klik? Sudah. Sudah. Berarti Ibu sudah masuk ke dalam angkatan 4. Cuma ngeceknya di handphone saya tuh di mana ya, Bu? Nah, kalau di handphone, Ibu gunakan handphone ya? Iya. Oke, baik. Ibu lihat layar laptop saya. Kelihatan nggak? Iya. Ini handphone ya. Nah, ini buka Canva. Iya. Nah, Ibu di bagian paling bawah, ini kan ada beranda, desain sama menu ya. Bentar, sambil saya ikutin ya, Bu. Iya, silakan. Apa? Belum ke menunya ya, Bu ya? Iya, ini menu. Ini kan beranda. Ibu kan sudah buka Canva-nya ya. Iya, beranda. Iya, Desain. Beranda. Di bagian paling bawah, beranda, desain sama menu, ya kan? Nah, Ibu klik menu, kemudian paling bawah ada nggak nih tulisannya? Nah, berarti Ibu sudah ya ada. Allah. Mudah gitu, itu kan. Ya. Ini masih nunggu ya, Bu, ya, kalau diklik ya. Ini masih Ibu nunggu. coba lihat di atas ya, kalau Ibu di sini sudah ada nama Ibu, terus di bawahnya ada tulisan tim angkatan 4, berarti Ibu sudah ada di tim angkatan 4. Iya, ini udah muncul inspirasi tim angkatan 4. Iya, nah udah. Berarti Ibu sudah ada. Kita lihat di desain. Kalau mau buat kalau tetap mau di beranda. Iya, tetap di beranda. Kalau mau buat tetap di beranda, ya. Kemudian Ibu pilih buat desain. Iya, kemudian pilih infografis. Gitu. Oke, Bu. Beranda, infografis. Berarti nanti kalau saya udah buat masuk langsung ke angkatan 4 ya, Bu. Betul, ya. Bu Dona, kalau saya dibuat di desain nggak ada infografis ya. Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu, sami-sami Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu nggak ketemu nih untuk mencari infografis, tinggal klik aja atau ketik aja di sini infografis, maka akan langsung muncul dia paling atas tuh, ya, infografis. Itu yang diketik ya, Ibu Siti. Ini Bu, dibuat desainnya ini Bu. Ibu Siti Fauziah menggunakan apa? Handphone atau laptop? Ibu. Laptop, Bu. Apa, Bu? Pakai laptop. Oke, Ibu lihat layar saya, itu Ibu klik buat desain. Nggak ketemu. Buat desain itu paling atas, Bu, di samping nama kita. Yang ini lihat layar nih, layar. Di beranda, Ibu, di beranda. Ibu buka di beranda, kemudian klik buat desain. Masih nggak ketemu? Diulangi coba, Bu. Oke, Ibu sudah masuk ke Canva-nya? Sudah. Oke, Ibu paling atas itu kan ada beranda. Mana tuh beranda? Di sini di samping tulisan Canva. Oke, itu diklik beranda, Ibu klik beranda. Ya. Oke, nah di sampingnya paling kanan itu ada tulisan buat desain. Oh, infografis yang ini. Ada? Oke, mantap. Oh iya, makasih Bu. Sama-sama. Nah, Ibu, yang lain yang bertanya kalau mau merubah font huruf pakai apa? Oke, sebentar. Saya akan buka infografis, sebuah infografis bebas ya. Oh, buat desain ya, jadi ya. Iya, desain Ibu. Nah, di sini ya untuk merubah font, untuk merubah gambar, untuk mengupload gambar, ya itu bisa
Sebentar saya besarkan. Saya pilih bebas ya. Ini contoh saja, Bapak Ibu. Ya, misalnya saya merubah font ini. Itu diklik aja. Ini belum. Nah, misalnya yang ini ya, Ibu Yuni ya. Ini saya mau ganti fontnya. Ganti font kan, itu di blok. Kemudian bagian atas, di bagian atas sini akan muncul tuh ada font, ada ukurannya, ada huruf A, kemudian ada rata kiri kanan, ada daftar, kemudian ada jarak, efek, animasi. Kita pilih yang ada tulisannya. Ini, yang paling sebelah sini itu adalah bentuk font. Itu boleh diklik. Misalnya saya pilih yang ini. Nah, dia akan berubah fontnya. Begitu ya Ibu Yuni ya. Ibu Yuni nggak tadi ya? Saya asal ini aja. Ibu Nur. Minta diulang dong Bu Dona, aku untuk ketinggalan. Untuk gantinya. Blok dulu Bu tulisannya. Tulisannya kita blok. Ya, ini kan saya blok nih. Nih. Ya, saya blok. Kemudian bagian paling atas, paling ujung sini itu ada font. Kalau kita klik akan muncul banyak font. Tuh, boleh dipilih bebas yang mana. Tinggal klik aja. Untuk ukuran fontnya? Nah, ukurannya di sampingnya Bu, yang ada huruf ini. Kalau ini ukurannya berarti 23,6. Nah, kalau kita mau gedein berarti tinggal ditambah. Kalau kita mau ngecilin tinggal di minus. Oh iya, makasih Bu Dona. Sama-sama Ibu. Ayo, ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memanfaatkan ini loh, avatar Bapak Ibu ya. Nah, di Facebook Bapak Ibu, bagi yang menggunakan Facebook ya, di Facebook Bapak Ibu, itu kan ada avatar kita. Ini. Nah, ini avatar. Ini ya bisa Bapak Ibu gunakan, bisa Bapak Ibu download. Caranya bagaimana kalau Bapak Ibu mau mendownload? Itu pilih yang bagian tengah sini. Bagian tengah sini ya akan macam-macam. Yang mau Bapak Ibu download itu bisa macam-macam. Ini bisa digunakan nih untuk di infografis, misalnya ucapan terima kasih atau siap ya atau yes. Apalagi macam-macam nih ya, good night. Atau ini nih pertanyaan, gimana ya? Kan bisa pakai infografis, bisa kita pakai avatar yang ini. Ya, itu bisa kita download. Caranya adalah diklik sekali, maka muncullah ini pilihannya nih. Kirim di Messenger, buat postingan, salin stiker, opsi lainnya. Kita pilih opsi lainnya, kemudian kita pilih kirim ke WhatsApp. Ya. Setelah itu nanti dia kan akan tersimpan tuh di laptop atau di handphone kita. Nah, bisa kita gunakan. Misalnya seperti ini. Udah. Nanti tinggal diunggah di Facebook-nya. Diunggah di Facebook. Diunggah di infografis kita di Canva. Begitu. Oke. Bu, untuk ukuran desain infografisnya sudah baku kah atau bisa kita revisi? Infografis baku Pak, bentuknya seperti ini. Nggak bisa dirubah-rubah Bu ya? Iya, nggak bisa dirubah-rubah. Kecuali kalau nanti Bapak mau membuat yang lain. Ya, kalau untuk yang sekarang ini aja dulu ya. Oke. Ibu Herawati, mangga diselesaikan, dilanjut. Oke, Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh. Bu Dona, kalau kita mau mengganti foto and upload foto kita, gimana Bu? Nah, caranya adalah nih ya, Bapak Ibu yang ingin menambahkan foto,
Di bagian sebelah kiri itu ada perpustakaan. Itu namanya template, unggahan, foto, elemen. Kita upload foto di tulisannya unggahan. Ya, ada tulisan unggahan, kemudian kita pilih unggah media. Nah, ambillah dari mana? Apakah mau ngambilnya itu dari perangkat laptop, ya, atau ngambilnya dari Facebook, atau dari Google Drive, atau dari Instagram, itu bebas. Saya akan ambil dari perangkat, misalnya. Dari perangkat berarti dari laptop kita, ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan handphone, berarti kalau perangkat itu di handphone Bapak Ibu datanya, ya. Nah, saya akan pilih sebuah foto. Bebas ya, Bapak Ibu, foto yang mau digunakan yang mana. Nah, misalnya saya mau menggunakan foto ini. Oh, lewat. Oh, banyak banget. Foto ini deh, saya akan menggunakan foto ini, maka tinggal klik open. Dia akan masuk ke unggah media bagian gambar. Itu kalau kita uploadnya dalam bentuk foto. Kalau kita upload dalam bentuk video, sama juga caranya. Tapi yang diklik adalah video. Ini kita tunggu sampai airnya penuh. Nih ya, ini kan air nih. Bagian paling atas nanti sampai selesai. Nanti udah selesai, tinggal klik sekali. Ya, tinggal klik sekali, maka fotonya akan masuk ke infografis kita. Ini dia foto saya tadi. Ya, tinggal dipindahkan posisinya. Ini kan di belakang tulisan. Saya maunya ada di depan tulisan. Pindahkan aja. Gitu. Begitu ya Bapak Ibu untuk menambahkan foto. Nih di sini. Terima kasih Bu Dona. Sama-sama. Ya, maaf. Ada lagi sambil bertanya, boleh? Ya Bu, saya mau tanya Bu. Iya. Itu kalau misalnya yang kita unggah fotonya itu ada latar belakang. Nah, untuk menghilangkan latar belakangnya itu gimana? Ya saya lupa kemarin sama Pak Denny sudah. Oke, siap. Nah, Bapak Ibu, ya sekarang Bapak Ibu cek untuk mengeceknya. Kalau Bapak Ibu sudah punya foto, sebentar saya akan download ini. Misalnya punya saya nih dulu avatarnya. Ini kan ada latar belakang ya, warna hitam ya. Saya download dulu. Save. Oke. Nah, Bapak Ibu, untuk melihat apakah bisa kita gunakan background remover langsung dari Canva, itu silakan dipilih unggah media, kemudian pilih foto yang ada latar belakang. Saya pilih yang tadi nih, yang saya download avatar saya dari Facebook. Belum kelihatan. Ini ya, ini adalah avatar saya tadi dari Facebook, tapi belum ini ya, belum kelihatan. Klik open, maka akan muncul di sini nanti. Nah, ini dia. Ini kan ada nih background-nya. Klik sekali. Kaki. Iya, Bu. Kaki. Kaki siapa, Bu? Maaf. Maaf. Saya belum mute ya. Iya, Ibu. Saya pikir kaki saya kelihatan. Bu, warna yang di laptop itu kok warna yang di laptop itu kok nggak sebanyak warna yang di handphone, Bu? Android. Gimana maksudnya, Pak? Pilihan warna di yang di laptop kok nggak sebanyak yang di Android? Sama kok, Pak. Kalau warna mah semuanya sama. Misalnya ini ya, warna ini ya. Warna kan di bagian paling atas ya. Ini nih. Ini warna kan? Iya. Iya, itu di bagian bawahnya ada tuh sampai ke bawah. Tuh. Ya, kalau misalnya belum cukup juga tambahkan palet lain. Maka akan bisa kita tambahkan warna-warna yang kita suka.
Sebentar ya Bapak Ibu. Halo? Iya. Kita lanjut. Nah, ini tadi yang ingin menanyakan bagaimana caranya biar background-nya hilang. Setelah Bapak Ibu klik seperti ini, ya, klik gambarnya, kemudian Bapak Ibu klik, ini tunggu sampai selesai nih ya. Tunggu airnya sampai selesai. Ini belum selesai, saya sudah main tambah-tambah saja. Jadi efeknya tidak bisa digunakan. Sebentar, saya delete dulu deh. Ini tunggu selesai dulu efeknya. Masih berjalan ya. Sambil Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Kita sudah lewat ini pukul 2:01 seharusnya. Ada yang sudah jadikah infografisnya? Ayo, kalau sudah jadi boleh. Masih proses sedikit lagi, Bu. Oh, siap. Kita tunggu. OTW. Oke, tunggu wae ya. Bukan on the way. Ojo takon wae, Bu. Ojo takon wae. Bu. Yes. Ini apa nama? Apa aja sih keterangannya tadi nama? Nama, foto, asal sekolah, mata pelajaran, sama materi apa? Kemudian isi materinya. Oke, kasih Bu Dona. Siap, sama-sama. Ini sedang berjalan baik. Nah, Punten, Bapak Ibu, Bu Dona. Mangga. Punten, Bu Dona, saya sedang mengerjakan yang lembar kedua untuk materi. Nanti kalau sudah selesai lembar pertama, lembar kedua, saya kirim kemana, Bu? Ke grup. Cara ngirimnya. Ibu, tunggu Ibu, banyak banget lembarnya sampai lembar kedua, mantap. Materinya banyak. Saya isi foto saya aja, Bu, gede. Siap, berarti nanti Ibu tinggal download, kemudian nanti di-share. Ya, tapi saya maunya Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu itu dikirimkan di kelas saja sebenarnya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin melihat, ingin dikirim di grup, oke, nggak apa-apa ya. Sebentar. Caranya gimana, Bu Dona? Bentar ya, kita akan. Ini kalau misalnya Bapak Ibu sudah selesai ya, sudah selesai membuat sebuah infografis. Oh, kok ini? Salah present saya. Bu Dona. Yes. Mangga. Kan ini yang kita buat ini kan dari materi yang ada apa dulunya ini kan? Apa langsung diganti ke materi kita gitu? Maksudnya pelajaran saya IPS. Oh, yang langsung diganti materi kita, Ibu. Kan tadi sudah saya bilang. Kalau Bapak Ibu cuma download di situ, ya saya tahu. Nah, tugas kita adalah mengganti dengan materi kita. Seperti Ibu siapa tadi itu kan? Misalnya materinya aritmatika sosial. Kan kita download dulu dari situ, berarti kita buka halaman. Nggak usah di-download. Maksudnya bukan download. Itu kan tinggal klik aja di situ kan muncul. Betul, itu nantinya. Betul. Nah, itu kita buat di halaman baru lagi tuh, judul materi-materinya gitu. Enggak, di halaman ini langsung kita edit. Oh, diedit. Oh, iya, betul. Nah, seperti ini ya, nih. Ini kan tinggal diedit, kasih judul materi kita tentang apa, di sini kasih gambar kita, di sini materinya, ya. Makanya untuk sebuah infografis itu tidak perlu panjang-panjang. Jadi memang materi yang sangat esensial sekali, gitu ya, Bu ya. Siap, terima kasih. Sami. Nah, cara kalau ini misalnya Bapak Ibu udah selesai nih, ya. Ini adalah infografis yang sudah selesai lengkap ya. Itu silakan klik unduh, kemudian di situ dituliskan jenis file PNG. Apa yang disarankan itu yang kita kerjakan ya. Jadi ini nggak usah diganti-ganti, tapi kalau misalnya mau diganti silakan pilih JPG aja. Dia lebih gampang downloadnya. Oke, kalau sudah diklik unduh. Udah selesai. Maka unduh. Maka akan tersimpan di perangkat laptop Bapak Ibu ya. Kalau di handphone berarti akan tersimpan di galeri. Nah, itu. Kalau sudah, silahkan dikirimkan ke grup. Oke. Nah, tapi tugas dari saya setelah Bapak yes. Bu Dona punten. Bisa diulang, Bu Dona. Oke, siap. Bu Dona.
punten ini tugasnya sampai jam berapa ditunggu? Kan saya mana itu nenek-nenek jadi rada lemot. Oh, nggak apa-apa, tugasnya sampai nanti malam boleh. Aman Ibu, iya, habis iya. Ibu taraweh atau Ibu sebelum Waduh, sahur iya, boleh iya. bisa ngerjain. Ya, terima kasih Bu Dona. Ya. Makasih Bu Dona, saya ini lama ini lelet mencari-cari. Ya, siap. Ya, siap. Saya ulangi cara mengunduhnya ya. Itu diklik unduh, kemudian nanti Ibu pilih PNG atau JPG bebas. Kalau PNG ini jelas lebih lama daripada JPG. Karena JPG itu gambarnya resolusinya lebih